Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Andini Lagading, mahasiswi Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi memahami jenis-jenis karya tulis. Pertama, kita masuk ke pengertian. Jadi, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan metode ilmiah dan bertujuan untuk mengungkapkan hasil penelitian atau kajian ilmiah tentang suatu topik tertentu. Nah, karya tulis ilmiah ini memiliki ciri khas berupa objektivitas, kejelasan, dan sistematis dalam penyampaian informasi. Secara umum, karya tulis ilmiah ini terdiri dari beberapa jenis dan masing-masing tersebut memiliki tujuan dan struktur tertentu. Kita masuk ke jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini adalah tulisan yang berisi hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, majalah ilmiah, atau media ilmiah lainnya. Artikel ini biasanya berisi pemaparan hasil penelitian analisis dan kesimpulan dari topik yang dibahas. Yang kedua ada laporan penelitian. Nah, laporan penelitian adalah karya tulis yang berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau sekelompok peneliti. Nah, biasanya laporan ini mencakup metodologi, temuan, dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana atau S1. Nah, skripsi ini berisi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa mengenai suatu topik atau masalah yang relevan dengan bidang studi yang sedang dipelajari. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan program magister atau S2. Tesis ini memiliki ruang lingkup dan kedalaman yang lebih besar dibandingkan dengan skripsi, serta biasanya melibatkan kajian lebih mendalam atau eksperimen. Yang keempat ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan program doktor atau S3. Nah, disertasi ini merupakan penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dalam kontribusi orisinal terhadap ilmu pengetahuan. Yang keenam dan yang terakhir itu ada makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah tulisan yang membahas topik tertentu secara ilmiah dan sistematis yang dapat digunakan dalam seminar, konferensi, atau tugas akademik. Makalah ini biasanya lebih pendek dibandingkan dengan skripsi ataupun tesis dan tidak selalu berisi hasil penelitian yang baru. Nah, ada pula struktur dari karya tulis ilmiah. Nah, struktur karya tulis ilmiah ini umumnya terdiri dari beberapa bagian utama yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi dan tujuan karya tersebut. Kita masuk ke struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah ini umumnya terdiri dari beberapa bagian utama yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi dan tujuan karya tersebut. Nah, ada pula strukturnya. Yang pertama itu judul. Judul karya tulis ilmiah harus jelas, spesifik, dan menggambarkan topik yang dibahas. Judul ini biasanya singkat namun informatif, mencerminkan isi penelitian atau kajian. Yang kedua, abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan karya tulis ilmiah yang mencakup tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak ini biasanya ditulis dalam 150 atau 300 kata dan memberikan gambaran umum mengenai isi tulisan. Yang ketiga ada pendahuluan. Jadi pendahuluan ini menjelaskan latar belakang masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, rumusan masalah, serta pentingnya penelitian tersebut. Nah, di bagian ini juga biasanya dijelaskan ruang lingkup penelitian dan hipotesis jika ada. Yang keempat ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi kajian mengenai teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, serta penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung atau menjadi landasan penelitian yang sedang dilakukan. Biasanya bagian ini memberikan dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian.
Yang kelima, ada metode penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan, serta cara analisis data. Bagian ini penting untuk menunjukkan keabsahan dan objektivitas penelitian. Yang keenam itu hasil dan pembahasan. Nah, bagian ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data, kemudian membahasnya untuk menginterpretasikan temuan yang ada. Hasil dan pembahasan ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun gambar untuk memperjelas penyampaian informasi. Yang ketujuh ada kesimpulan. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta jawaban atas rumusan masalah. Nah, kesimpulan ini juga dapat mencakup saran atau rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Yang kedelapan ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini mencantumkan semua sumber referensi yang telah digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah, baik berupa buku, artikel, jurnal, maupun sumber-sumber lainnya. Nah, daftar pustaka ini disusun berdasarkan format sitasi yang telah ditentukan, seperti APA, MLA, atau Chicago Style. Dan yang terakhir ada lampiran. Nah, lampiran ini berisikan data pendukung yang terlalu panjang atau detail untuk dimasukkan dalam tubuh karya tulis seperti kuesioner, tabel data mentah, ataupun dokumen-dokumen penting lainnya. Lampiran ini bersifat opsional tergantung pada kebutuhan penelitian. Nah, teman-teman, karya tulis ilmiah ini memiliki struktur yang sistematis dan harus disusun dengan mengikuti metodologi ilmiah yang ketat. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ini seperti artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengungkapkan pengetahuan baru melalui riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penyusunan karya tulis ilmiah ini yang baik harus memperhatikan format dan struktur yang jelas untuk memudahkan para pembaca memahami hasil penelitian yang telah disampaikan. Teman-teman, tujuan karya tulis ilmiah itu untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, ataupun hasil penelitian secara sistematis dan objektif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Adapun beberapa tujuan utama dari karya tulis ilmiah ini itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena karya tulis ilmiah ini berfungsi untuk memperkenalkan temuan atau konsep ataupun teori baru dalam suatu ilmu. Yang kedua, menyajikan analisis yang berbasiskan data. Jadi karya tulis ilmiah ini itu menguraikan masalah ataupun fenomenanya melalui penelitian yang dilakukan dengan metode yang sahih sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, menyebarkan informasi yang berguna bagi masyarakat ataupun profesional. Jadi karya ilmiah ini dapat digunakan untuk memberikan solusi ataupun wawasan terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat atau dalam suatu bidang tertentu. Ini juga dapat mendorong perkembangan pemikiran kritis dan analisis, karena karya tulis ilmiah ini itu mendorong penulis untuk berpikir secara kritis, teliti, dan terorganisir dalam mengolah informasi dan data yang ada. Nah, yang terakhir ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran dan evaluasi, karena karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai referensi ataupun bahan evaluasi dalam pendidikan dan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu, karya tulis ilmiah ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman di masyarakat ilmiah ataupun masyarakat umum lainnya. Dan video penjelasan materi saya terkait materi memahami jenis-jenis karya tulis. Semoga dengan adanya video ini kita bisa mengetahui jenis-jenis karya tulis itu seperti apa dan juga struktur-strukturnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.